Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan memenuhi semua tujuan kampanye militernya di Ukraina. Untuk itu, dia berjanji akan memberikan apapun yang dibutuhkan militernya. Hal itu disampaikan Putin saat berbicara pada pertemuan akhir tahun para kepala pertahanan utama Rusia di Moskow, Rabu 21 Desember 2022. Putin mengatakan akan memberikan militer senjata apapun yang mereka minta untuk mendukung apa yang tetap dia sebut sebagai operasi militer khusus tersebut. Putin juga menegaskan tidak ada batasan biaya untuk militernya. Artinya berapapun biaya yang dibutuhkan akan disediakan. Namun pemimpin Kremlin itu mengakui ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya Kementerian Pertahanan Rusia harus mau menerima kritik atas tindakan selama operasi militer di Ukraina. Salah satunya soal mobilisasi yang memunculkan sejumlah masalah. Putin juga mengakui medan perang di Ukraina telah menjadi sebuah tragedi bersama. Namun dia tetap menolak mengatakan Rusia sebagai pihak yang mendahului konflik. Mantan perwira KGB ini kembali menyebut harus melakukan operasinya karena provokasi Barat. Putin mengatakan NATO menggunakan kemampuan penuhnya melawan Rusia. Sementara sampai saat ini Rusia tetap memandang rakyat Ukraina sebagai saudara. Putin mengatakan Moskow akan mengambil pelajaran dari konflik untuk mengembangkan angkatan bersenjata dan memperkuat kemampuan pasukannya. Penekanan khusus akan diberikan pada pengembangan kekuatan nuklir, sesuatu yang dia gambarkan sebagai jaminan utama kedaulatan Rusia. Dalam kaitannya dengan nuklir, Putin mengatakan rudal balistik antar benua Sarmat baru milik mereka akan segera beroperasi. Sarmat yang juga dikenal sebagai Satan II dimaksudkan untuk menggantikan rudal balistik buatan Soviet yang sudah tua dan membentuk inti kekuatan nuklir Rusia. Putin memuji kemampuannya untuk menghindari pertahanan rudal lawan. Dia juga mendesak para pemimpin militer untuk menggunakan pengalaman yang mereka peroleh dalam pertempuran di Suriah dan selama operasi di Ukraina. Dia menyoroti pentingnya penggunaan drone dalam perang dan kemampuan ini harus ditingkatkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada kesempatan yang sama mengatakan pasukan Rusia saat ini sedang menghancurkan potensi militer Ukraina. Dia juga menuduh Barat mencoba untuk memperpanjang konflik tersebut, salah satunya dengan terus memasok senjata ke Kiev. Shoigu juga mengatakan mobilisasi yang memanggil 300.000 pasukan cadangan telah menjadi ujian berat bagi negara dan tentara, tetapi langkah ini telah meningkatkan kemampuan tempur Rusia. Menteri Pertahanan Rusia juga mengatakan militer negara itu akan diperluas dari 1 juta menjadi 1,5 juta personel. Jumlahnya menurut Shoigu harus mencakup 695.000 tentara kontrak sukarela, dan dari jumlah itu 521.000 diantaranya harus direkrut pada akhir tahun 2023. Militer Rusia memiliki sekitar 400.000 tentara kontrak sebelum serangan ke Ukraina dimulai. Aturan wajib militer Rusia juga diubah. Shoigu mengatakan rentang usia wajib militer akan diubah menjadi 21 hingga 30 tahun. Aturan sebelumnya wajib militer berlaku untuk semua pria Rusia berusia 18 hingga 27. Dalam aturan baru menyebutkan para peserta wajib militer akan ditawari pilihan antara bertugas selama 1 tahun sebagai wajib militer atau menandatangani kontrak dengan militer sebagai sukarelawan. Dia juga mengatakan Rusia akan membentuk unit baru di barat negara itu. Ini mengingat ambisi Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan Pakta Atlantik Utara. Rencana Kremlin menandai kembalinya struktur militer era Soviet yang ditinggalkan Rusia selama reformasi baru-baru ini, struktur yang melihat penciptaan unit yang lebih kecil. Di bagian lain, Moskow juga terlibat dalam diplomasi tingkat tinggi. Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada 21 Desember bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Mantan Presiden Rusia ini dalam sebuah video mengatakan dia dan Xi membahas berbagai topik, termasuk konflik di Ukraina. Namun Medvedev tidak menjelaskan lebih lanjut. Cina telah menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan mengkritik sanksi terhadap Moskow. Beijing hanya menyebut invasi itu sebagai situasi Ukraina. Negara ini juga menyebut Amerika dan NATO memprovokasi Putin dengan memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur.
Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.rajana.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.